Tanggal 14 September, hari ke-251. Refleksi dan penyembahan. Melihat dengan mata Tuhan. Anda belum benar-benar belajar mengasihi jika masih ada orang yang Anda anggap tidak layak dikasihi. Refleksi. 3 nabi kecil, Amos, Obadja, dan Yunus, membawa pesan yang singkat tapi sangat tajam. Amos berarti pembawa beban, meninggalkan kehidupan sederhananya sebagai gembala untuk memberitakan penghakiman yang menyala-nyala kepada Israel di utara. Obadja berarti hamba Tuhan, menegur keras Edom, bangsa kerabat Israel, karena kekejaman mereka. Yunus berarti merpati, menolak panggilannya, melarikan diri, dan akhirnya dipaksa oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe, ibu kota Asyur yang brutal. Ketiganya menghadapi bangsa dengan dosa besar. Bedanya hanya di Niniwe, orang-orang benar-benar bertobat. Ironisnya, si nabi justru keberatan. Amos memberitakan dengan berapi-api, Obadja menegur tanpa kompromi, Yunus berkhotbah seadanya, tapi hasilnya justru luar biasa. Pesan besar dari 3 kitab ini jelas. Allah berdaulat atas bangsa-bangsa dan kasih-Nya bisa menjangkau bahkan orang yang paling jauh sekalipun. Adorasi. Pernahkah Anda berpikir begini? Dunia akan lebih baik kalau saja Tuhan menghancurkan orang-orang itu. Mungkin Anda tidak pernah mengucapkannya keras-keras, tapi di hati kadang kita merasa demikian. Terhadap koruptor, penjahat, penganiaya, atau bahkan musuh pribadi. Itulah sikap Yunus terhadap orang Asyur. Mereka terkenal brutal, sadis, dan haus darah. Yunus tidak salah menilai betapa jahatnya mereka, tapi ia salah karena ia berharap belas kasihan Tuhan tidak berlaku untuk mereka. Tuhan ingin Yunus dan Anda juga melihat Niniwe dengan mata Tuhan, bukan hanya sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang tersesat, putus asa, dan butuh diselamatkan. Kitab Yunus berakhir tanpa jawaban jelas. Apakah Yunus akhirnya berubah hati? Tidak diceritakan. Mungkin karena pertanyaan sebenarnya diarahkan kepada Anda. Apakah Anda mau belajar melihat orang lain seperti Tuhan melihat mereka? Aplikasi. Mengasihi orang lain tidak berarti membenarkan dosa mereka. Itu berarti menolak menyimpan dendam terhadap orang yang Tuhan kasihi. Mungkin ada seseorang atau sekelompok orang yang sulit Anda ampuni. Mungkin ada luka lama yang membuat Anda ingin membalas. Tapi suara Tuhan tetap sama. Kasihilah mereka. Doakanlah dengan doa Daud. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah aku menempuh jalan yang salah, dan bimbinglah aku di jalan kekal. Mazmur pasal 139 ayat 23-24. Jangan ulangi kesalahan Yunus yang mengeraskan hati. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan kebencian. Lebih baik belajar mengasihi, bahkan mereka yang paling sulit dikasihi, karena justru disitulah Anda paling mirip dengan hati Tuhan. Demikian renungan hari ini.
Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.